Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan lanjutkan studi kasus kita mengenai sistem informasi pengolahan data nilai mahasiswa, yang dimana pada video sebelumnya kita sudah membuat database, kita sudah mendesain formnya, dan kita juga sudah mengkoneksikan form ke database. Nah, buat teman-teman yang belum mengikuti video-video tersebut, sebaiknya saya sarankan mengikuti videonya agar teman-teman tidak kebingungan mengikuti video kali ini. Nah, caranya gampang sekali. Silakan teman-teman masuk ke channel RDAFJ New, dan kemudian teman-teman klik playlist. Selanjutnya teman-teman klik Sisvo nilai mahasiswa seperti ini ya. Nah, di sini sudah ada video-videonya pada playlist ini. Jadi silakan teman-teman ikuti mulai dari database, desain form, dan koneksi form ke database. Oke. Baiklah, untuk pembahasan kita pada video kali ini adalah kita akan membuatkan CRUD dari form ini, yaitu form input data mahasiswa. Kemudian ada beberapa properti yang akan kita setting, misalnya di radio button ini, kemudian di checkbox ini. Selanjutnya juga kita akan bahas atau kita setting dulu datetime picker-nya. Oke, kita langsung saja teman-teman tanpa membuang-buang waktu. Jadi yang pertama yang akan kita proses adalah mengenai datetime picker ini ya. Silakan teman-teman klik datetime picker ini, kemudian teman-teman ke properti, lalu teman-teman cari di situ format. Nah, di format ini teman-teman ganti ke short ya, yang dimana pada sebelumnya itu kita menggunakan long. Nah, kita ganti ke short sehingga tampilan tanggal kita formatnya seperti ini ya. Nah, setelah teman-teman ganti, kita akan buat proses untuk usia. Usia ini akan kita peroleh secara otomatis. Jadi usia ini tidak diinputkan secara manual ya, teman-teman ya. Oke, kita langsung saja proses membuat usia ini secara otomatis itu bagaimana. Silakan teman-teman double klik di datetime picker ini. Kemudian teman-teman pastikan berada di DTP TGL LHR yang sudah kita ganti pada video sebelumnya ya. Nah, di sini ada usia. Usia, kemudian ini adalah function ya teman-teman ya. Ini adalah function yang dimana sebelumnya kita harus buat functionnya dulu. Setelah itu baru kita panggil di sini. Saya yakin kalau teman-teman buat usia di situ pasti akan error ya. Kenapa? Karena functionnya belum dibuat. Jadi kita akan buat functionnya terlebih dahulu. Oke, kita langsung saja buat functionnya. Silakan teman-teman geser ke atas. Di sini saya sudah membuatkan functionnya, tinggal teman-teman mengikuti saja. Nah, ini dia functionnya teman-teman ya. Oke, untuk membuat functionnya, silakan teman-teman buat di mana saja, asal tidak mengganggu pada kode program sebelum-sebelumnya. Contoh misalnya di sini ada private sub isi list. Ini adalah untuk mengisi data dari database ke tabel yang ada di form. Nah, ini adalah penutupnya nsub. Nah, di bawah nsub inilah teman-teman buat function usia. Oke, silakan dibuat kode programnya. Sambil teman-teman membuat kode program function usia ini, saya akan jelaskan sedikit tentang kode program ini. Di sini kita mendeklarasikan dua variabel, yaitu thn dan bln. Nah, masing-masing variabel ini kita berikan tipe datanya adalah string. Nah, kemudian variabel thn ini akan menerima data tahun sekarang dikurang dengan tahun lahir. Jadi DTP TGL LHR itu yang ini ya, yang sudah kita rubah namanya. Yang ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi tahun sekarang ini diperoleh dari komputer kita atau PC kita atau laptop teman-teman yang mempunyai tanggal ya. Jadi tanggalnya kalau bisa itu tanggal sekarang ya, jangan tanggal maksudnya harus setting ke tanggal sekarang ya teman-teman ya. Jadi tahun yang ada di laptop kita, di komputer kita, itu akan dikurangi dengan tahun yang kita inputkan pada form tadi. Nah, itu akan diberikan ke variabel thn. Kemudian untuk bln ini akan menerima data bulan yang ada pada laptop kita ya, dari tanggalnya itu akan dikurangi dengan bulan yang kita inputkan pada formnya yang di sini tadi ya. Nah, selanjutnya
txt usia titik teks, kemudian sama dengan THN tahun, BLN bulan. Ini txt usia ini berarti di sini dia teman-teman. Ini ya, txt usia itu akan memperoleh data dari hasil proses yang sudah kita buat ini, yaitu sama dengan variabel THN dan variabel bulan. Nah, kalau ini hanya sekedar keterangan saja ya teman-teman ya. Nah, jadi akan memperoleh hasil proses ini ya teman-teman ya untuk txt usia. Oke, nah sekarang kita coba buktikan atau saya ajak teman-teman untuk mencoba apakah ini berhasil atau tidak. Silakan dijalankan programnya. Kita coba bersama-sama. Nah, kemudian silakan teman-teman inputkan tanggal lahir masing-masing aja lah misalnya ya. Contoh misalnya saya buat di sini 20 bulan 6, misalnya tahun lahirnya 1999 misalkan. Nah, di sini tertera usianya adalah 23 tahun kurang dari 1 bulan gitu. Nah, jadi ini diperoleh secara otomatis setelah melalui proses yang kita buat pada function usia tadi ya. Jangan lupa teman-teman panggil setelah buat function ini ya, panggil tadi di DTP, TGL, LHR ini. Nah, ini dia. Jadi ketika kita buat proses masukkan data ke dalam tanggal ini, maka function itu langsung bekerja. Nah, kira-kira seperti itu logikanya. Next, kemudian kita akan buat settingan untuk agama ya. Jadi agama ini teman-teman, kalau kita jalankan program, kalau kita tidak setting, ketika kita klik masing-masing checkbox ini, maka semuanya akan tercentang ya, atau terchecklist semua ya. Nah, itu dia teman-teman kalau tidak kita setting. Nah, ini kalau teman-teman lihat, kenapa sih kok bisa saya di video saya ini atau di form saya ini ketika diklik salah satu checkbox, maka yang lainnya tidak terchecklist. Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang sudah saya setting. Nah, itu yang akan saya ajak teman-teman setelah kita bahas tadi mengenai usia. Oke, kita langsung saja teman-teman, supaya bisa ketika kita klik salah satu checkbox ini, yang lain tidak terchecklist. Oke, silakan teman-teman masuk ke kode program atau ke eventnya ya, ke event program kita ini, dengan cara teman-teman klik saja di sini view code, ke sini tadi ya. Nah, kemudian kita ke atas, silakan teman-teman geser ke atas. Di bawah ini kita deklarasikan satu variabel, yaitu adalah agama, dim agama astring. Nah, kenapa di sini kita deklarasikan? Agar supaya semua checkbox bisa mengenali variabel agama. Jadi kita tidak buat variabel ini pada masing-masing checkbox ya, supaya bisa dikenali oleh semua checkbox, maka kita buat variabelnya ini di sini. Jadi kelebihan kita membuat variabel di atas ini agar supaya yang di bawah-bawahnya ya bisa mengenali variabel checkbox. Yang di bawah ini maksud saya adalah event namanya ya, event-event di bawah ini bisa mengenali variabel agama. Nah, silakan teman-teman ketik di sini dim agama astring. Nah, kalau sudah selesai, kita kembali ke form terlebih dahulu. Nah, selanjutnya teman-teman double klik checkbox untuk Islam ini. Nah, pastikan teman-teman berada pada private sub cb Islam underscore ceket change ya. Nah, ini silakan teman-teman ketik kode programnya khusus untuk CB Islam. Nah, sambil teman-teman membuatnya, saya akan jelaskan dulu di bagian sini. Di sini kita menggunakan statement if dan endif. Jadi satu kondisi saja ya. Yaitu jika CB Islam titik ceket terchecklist. Jadi ini maksudnya kalau kita checklist CB Islam, maka CB Kristen, CB Buddha, CB Hindu, CB Konghucu itu akan hilang checklistnya kalau misalkan dia ada checklistnya ya teman-teman ya. Jadi maksudnya adalah ketika kita checklist Islam, maka yang lainnya akan hilang checklistnya. Nah, itu maksudnya ya.
Kemudian variabel nama, variabel agama yang sudah kita deklarasikan di atas tadi, kita isi dengan data yaitu Islam. Yang dimana nanti variabel ini kita bisa manfaatkan atau kita gunakan pada saat kita menyimpan data misalnya, atau mengkoreksi atau menghapus. Oke, nah itu kira-kira penjelasan mengenai CB Islam ini. Nah kemudian selanjutnya teman-teman ke Kristen dulu ya. Double klik Kristen. Kemudian sebetulnya kalau untuk penjelasannya sama persis dengan yang Islam tadi ya. Kita tinggal mengganti statusnya saja. Nah, kalau misalkan ini tadi Islam yang terchecklist, maka yang lainnya tidak terchecklist gitu ya. Dan variabel agamanya adalah Islam. Nah, kalau Kristen berarti kalau Kristen checkboxnya yang terchecklist, maka yang lainnya tidak terchecklist. Nah, kemudian variabel agamanya kita buat adalah Kristen. Nah, kira-kira seperti ini logikanya, dan saya yakin teman-teman pasti paham dan mengerti perbedaan antara CB Islam ini dan CB Kristen. Oke, silakan dibuat kode programnya. Selanjutnya kita bahas ke CB Buddha yang ini. CB Buddha sama persis dengan Islam dan Kristen tadi. Silakan teman-teman copy paste saja dari CB Kristen misalnya. Kemudian teman-teman ganti di sini adalah CB Buddha. Nah, kemudian untuk keterangan yang lainnya teman-teman ganti ke false ya. Ketika CB Buddha yang kita checklist, maka yang lainnya adalah false. Perhatikan keterangan-keterangan ini ya teman-teman ya. Dan nilai dari variabel agama yang sudah kita deklarasikan. Nah, silakan dibuat untuk Hindu dan terakhir untuk Konghucu. Oke, silakan diketik, dipahami ya. Nah, kalau sudah selesai, silakan teman-teman jalankan programnya dan coba tes satu persatu. Nah, misalnya teman-teman klik Islam, ketika teman-teman klik Buddha, maka Islam hilang checklistnya. Ketika teman-teman klik Kristen, maka si Buddha tadi checklistnya hilang. Ketika teman-teman klik Hindu, maka yang Kristen tadi hilang checklistnya. Nah, kira-kira seperti itu logikanya. Nah, kalau kita tidak buat kode program seperti tadi, maka semuanya bisa terchecklist. Ya. Oke, nah itu kira-kira untuk settingan agama. Yang nanti nilai variabel ini akan kita manfaatkan seperti yang saya sudah sampaikan tadi untuk menyimpan data, menghapus data, dan mengkoreksi misalnya ya. Oke. Nah, setelah itu pembahasan berikutnya adalah saya cek dulu di bagian sini, posisi list, isi list, sudah. Cari data nanti dulu kita bahas. Mengambil data dari list view, ini nanti dulu kita bahas. Kemudian saya akan ajak teman-teman membahas tentang bersih dulu ya. Ada function bersih. Function bersih ini gunanya adalah untuk membersihkan atau merapikan kembali properti yang ada pada form. Ya, contohnya seperti ini. Misalnya saya jalankan dulu programnya. Nah, kemudian di sini ada data, misalnya, maaf ini saya ketik-ketik asalan dulu. Nah, kemudian ini laki-laki kita pilih, ini Hindu misalnya, alamatnya saya ketik sembarangan dulu. Nah, kemudian saya klik refresh. Ketika saya klik refresh, yang lainnya kosong, ya, bersih lagi, kayak rapi lagi, kayak awal lagi. Nah, saya klik refresh, maka hasilnya seperti ini. Nah, itu adalah fungsi dari function bersih. Oke, saya akan ajak teman-teman untuk membuat kode programnya. Untuk function bersih ini, silakan teman-teman cari event yang kosong atau tempat yang kosong. Silakan teman-teman ketik di sini. Seperti ini, maksudnya function ini silakan teman-teman ketik. Jadi kalau teman-teman bingung, ya udah teman-teman nanti setelah enstab pada Konghucu, teman-teman enter, kemudian teman-teman buat function ini. Oke, silakan dibuat dan logikanya seperti ini ya. Jadi txt name akan dibersihkan. Ini dibersihkan namanya ya. Kalau kutip 2 aja berarti datanya dibersihkan. Nama MHS, tempat LHR, kemudian usianya, kemudian radio button laki-laki dan perempuannya kita jadikan false, berarti dia tidak terchecklist ya.
Begitu juga dengan checkbox-nya, semua checkbox kita jadikan false. Sehingga tidak ada yang terchecklist satupun. Selanjutnya ada alamat, ada telepon, kita kosongkan datanya. Nah, kira-kira seperti itu logikanya teman-teman. Dan setelah kita buat function versi ini, kita panggil function versi ini di button refresh. Kita kembali ke formnya, silakan teman-teman double klik refresh. Kemudian teman-teman panggil di sini bersih. Oke. Nah, kemudian di sini ada isi list. Ini sebetulnya nggak terlalu penting juga ya, tapi nggak apa-apa juga kalau kita panggil isi list tadi, supaya data yang ada tabel ini juga terrefresh dengan baik ya. Jadi kita panggil juga isi list. Oke, nah selanjutnya kita bahas tentang button save ya. Button save berarti kita ke sini dulu agar kita bisa menyimpan data. Ketika kita sudah inputkan data pada masing-masing properti ini, kemudian yang lainnya juga, nah kemudian kita klik save, maka data-data yang kita inputkan tadi masuk ke dalam database ya. Masuk nanti ke sini. Oke, ini dalam proses, kita tinggal dulu. Oke, nah jadi silakan teman-teman double klik button save. Kita di sini tidak menggunakan function. Sebetulnya menggunakan function juga tidak ada masalah. Tapi kalau menggunakan langsung ke buttonnya juga saya rasa tidak masalah. Oke, nah di sini kita teman-teman akan buat dulu kode programnya seperti ini. Silakan dibuat. Nah, sementara teman-teman ketika membuat, saya akan jelaskan di sini. Oke, teman-teman silakan diketik ya, sambil saya jelaskan ya. Kemudian di sini ada try ya. Try ini kita akan mulai mengerjakan kode programnya. Ada try, ada catch, dan ada end try. Jadi teman-teman buat kode programnya setelah try ya, setelah try. Nah di sini ada dim jenkel as string. Kemudian if rdb laki-laki titik ceket sama dengan true. Then kemudian jenkel sama dengan laki-laki. Else jenkel sama dengan perempuan. Kemudian ditutup dengan endif. Nah ini maksudnya adalah kita setting tentang radio button yang sudah kita buat di sini. Radio button laki-laki dan RDB perempuan ya. Ini RDB laki-laki, nah ini RDB perempuan yang sudah kita ganti pada name yang ada pada properties ya. Kita setting. Nah kalau misalkan kita menceklis RDB laki-laki yang ini ya, maka variabel jengkel kita berikan data yaitu laki-laki. Tapi kalau tidak, berarti variabel jengkel ini sudah pasti perempuan. Nah di sini kita menerapkan konsep percabangan yang dimana kondisinya adalah dua ya. Dua dan statementnya di sini cuma satu. Nah ini ya. Oke, nah kira-kira seperti itu logikanya. Tapi datanya belum kita gunakan. Kita gunakan nanti pada saat kita menyimpan. Oke, jadi teman-teman program ini butuh pemikiran yang mendalam supaya kita bisa memahaminya. Karena program itu berbicara tentang logika ya. Nah kemudian kita selanjutnya yang dibahas di sini adalah if txt name sama dengan titik tag sama dengan tanda kutip, or txt nama mhs titik tag sama dengan tanda kutip. Selanjutnya untuk tempat lahir juga tanda kutip, usia tanda kutip, alamat juga tanda kutip. Maka kita berikan message silakan lengkapi data terlebih dahulu gitu ya. Nah ini logikanya gimana sih Pak, misalnya gitu ya pertanyaannya. Nah, kalau misalkan si NIM kita masih kosong, namanya juga kosong, tempat lainnya kosong, usia kosong, alamat kosong, mungkin teman-teman tambahkan juga telepon ya, teleponnya kosong gitu ya. Maka kita berikan dulu keterangan silakan lengkapi data terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Silakan dijalankan programnya. Nah, ini kan masih kosong, ini kosong. Usia juga kosong, alamat kosong misalnya, atau teleponnya masih kosong. Begitu kita klik save, maka akan muncul pesan seperti ini. Silakan lengkapi data terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya jelas data yang akan kita simpan gitu ya. Nah, itu tujuannya kita memberikan
pesan, silakan lengkapi data terlebih dahulu. Oke, selanjut ke kode programnya. Kalau teman-teman ingin menambahkan misalnya RDB laki-laki, misalnya checkboxnya nggak boleh kosong juga, nah itu silakan teman-teman juga tambahkan gitu ya. Nah, kemudian kalau dia sudah tidak kosong, artinya datanya lengkap di sini sudah kita buat, kita isi. Selanjutnya, kita akan simpan datanya ke TBL mahasiswa. Nah, ini dia adalah tabel yang ada pada database kita. Yang ini. Nah, ini dia ya, TBL mahasiswa. Jadi tulisannya jangan salah ya, harus sama persis, jangan ada yang salah. Nah, yang pertama kita inputkan adalah txt name-nya. Jadi, txt name ini harus sinkron dengan yang ini, yang ada di formnya, kemudian yang ada di database-nya. Maksudnya kita masukkan ke name dulu ya. Nah, itu dia step pertamanya. Kemudian txt nama. Urutannya jangan sampai salah ya teman-teman ya. Txt name, txt nama, berarti yang ini txt nama, dan di database-nya juga nama gitu ya. Next, berikutnya txt temp lhr. Nah, berarti yang ini temp lhr, kemudian masuk ke sini ya, tempat lahir. Nah, kira-kira seperti itu. Lanjut ke tanggal. Nah, tanggal ini kita berikan format seperti ini ya. Format DTP, TGL, LHR, values. Kita mulai dari tahun dulu, kemudian bulan, baru tanggal. Kenapa seperti ini? Karena memang dari database-nya itu mulai dari tahun dulu. Jadi kita mengikuti database ya untuk format tanggal maksud saya. Oke, kemudian baru usia ya. Usia yang ini. Next, berikutnya jengkel. Nah, ini jengkel beda sendiri ya. Beda sendiri. Kenapa kita menggunakan radio button tadi? Karena radio button itu kan ada dua. Jadi kita tidak bisa inputkan secara bersamaan. Makanya kita buat variabel sebagai penampung data. Yang dimana kita sudah melakukan proses untuk jengkel ini sebelum menyimpan. Nah, di sini tadi ya. Jadi begitu kita klik misalnya radio RDB laki-laki, maka nanti datanya yang ada pada variabel jengkel adalah laki-laki, maka yang tersimpan adalah laki-laki nanti teman-teman. Nah, kalau tidak berarti perempuan. Nah, jadi datanya di sini antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Nah, itu logikanya. Kemudian setelah itu baru agama. Agama yang ini ya. Nah, agama. Nah, ini juga variabel yang kita masukkan ke sini, bukan txt-nya, bukan checkbox-nya, bukan radio button gitu ya, tapi adalah variabel yang sudah kita deklarasikan, yang sudah kita buat pada checkbox masing-masing. Nah, ini manfaatnya data pada radio button checkbox yang sudah kita isi sebelumnya. Nah, misalnya kita men-checklist tadi Islam ya. Begitu kita checklist Islam di sini berarti variabel agama adalah Islam, maka yang akan tersimpan nanti adalah Islam gitu di sini ya. Di sini. Nah, itu dia teman-teman. Itu logika berpikirnya atau cara menyimpan data agama. Hampir mirip dengan jengkel tadi ya. Bedanya adalah kalau agama itu kita buat functionnya. Kalau jengkel kita langsung buat di dalam save tadi. Dan kemudian nanti bisa kita manfaatkan juga kita buat maksud saya di button edit dan hapus. Edit lah mungkin ya. Oke, nah selanjutnya kita masukkan data untuk alamat yang ini, kemudian terakhir adalah telepon. Jadi urutannya jangan sampai salah-salah biar dia tidak tumpang tindih data yang masuk ke dalam database kita. Dahulukan mulai dari mana? Misalnya kita mengikuti database ya, name, nama, nah gitu. Berarti di sini name, nama, tempat lahir, gitu, tanggal lahir dan sebagainya dan seterusnya. Oke. Nah, setelah teman-teman buat sampai di sini, lanjut ke bagian di bawah ini. Ini adalah sistem-sistem yang akan mendukung yang sudah kita setting, kita format juga supaya bisa menyimpan data kita ke dalam database ya. Nah, kemudian di bawahnya kita buat message atau pesan bahwa data berhasil disimpan. Oke. Nah, selanjutnya kita jadikan name itu sebagai fokusnya ya.
Nanti kita coba jalankan programnya. Ini maksudnya fokus itu bagaimana. Dan kita refresh lagi isi listnya ini. Jadi begitu masuk data ke database, maka si isi list juga bekerja teman-teman, supaya data yang ada pada tabel ini juga terrefresh, masuk dia ke dalam tabel ini. Tapi kalau kita tidak panggil isi list, maka data yang masuk ke dalam database tidak akan masuk ke tabel ini. Nah, inilah fungsinya kenapa isi list dipanggil lagi di sini. Next, berikutnya bersih. Nah, ini artinya ketika kita simpan data yang ada pada form ini, maka data-data yang ada di sini juga akan bersih secara otomatis. Ya. Nah, kira-kira seperti itu logika dari simpan ini. Nah, di bawah ini ada pesan, name ini sudah ada. Ini antara dua masalah ini teman-teman. Masalah pertama adalah itu karena memang name-nya sudah ada. Jadi kita tidak bisa menyimpan duplikat atau name yang sama gitu ya. Kemudian yang kedua bisa jadi masalahnya ada kode program yang error yang kita buat di sini ya. Jadi kalau ada yang error, ada masalah di program disimpan ini, maka tidak akan bisa menyimpan ke database, tapi akan memberikan keterangan di sini name ini sudah ada. Atau teman-teman ganti ke keterangan baru, misalnya kita buat di sini kesalahan kode program misalnya gitu ya. Jadi ada dua masalah nih bisa terjadi ya kalau ada terjadi permasalahan. Yang pertama tadi name-nya sudah ada, kemudian mungkin di sini ada yang keliru gitu ya teman-teman ya. Jadi kita berikan pesan seperti ini. Oke, nah setelah kita buat kode program save, mungkin bisa kita jalankan programnya supaya bisa melihat hasilnya. Oke, nah kita coba isi data di sini. Saya isi misalnya 10 29 05 97 98 misalnya 02. Nah, kalau di sini tadi Rani ya, sebelumnya ada Rani dan kita buat misalnya di sini Andi misalkan. Tempat lahirnya kita buat Medan. Tanggalnya misalnya tanggal lahirnya tanggal 6 bulan 7 tahun 2000 misalkan. Nah, kemudian kita checklist jenis kelaminnya adalah laki-laki, agamanya misalkan Islam, alamatnya Jalan Mawar nomor 4 Kisaran misalkan. Nomor handphonenya kita buat 0852 34 56 0112. Nah, kemudian silakan teman-teman klik save di sini. Nah, kemudian di sini muncul data berhasil disimpan. Oke, kita klik OK. Nah, sehingga datanya masuk ke sini ya. Nah, ini data tadi teman-teman, Andi, Medan, tanggal lahirnya, usianya. Nah, jadi semuanya sudah masuk ke sini ya. Nah, itu yang pertama dilakukan oleh button simpan tadi. Kemudian yang kedua, fokusnya ke sini, name. Nah, itu maksud dari ini. TXT name titik fokus. Jadi kursor kita ke name ya. Kemudian isi list. Nah, ini dia. Jadi kalau kita tidak buat isi list, datanya tidak masuk ke sini. Kemudian bersih. Nah, bersih itu membersihkan data-data yang ada pada form kita ini. Nah, itu maksud dari atau logika berpikir dari kode program yang sudah kita buat pada button save. Oke, jadi dia menyimpan dulu ya. Ini menyimpan ke database. Kita bisa cek datanya di database. Kita browse saja. Nah, ini dia teman-teman ya. Oke. Nah, kira-kira seperti itu untuk kode program khusus save. Sehingga teman-teman saya harap bisa paham dan mengerti maksud dari button save ini. Bagi yang belum selesai, silakan dikerjakan kode programnya sampai dengan selesai dan usahakan jangan sampai ada yang salah kode programnya supaya tidak error ya. Oke. Oke, kita lanjut ke button edit. Ke button edit. Nah, kita akan fungsikan button edit.
Misalnya kita ingin mengedit data si Rani misalkan ya, data Rani. Rani ini alamatnya bukan Jalan Cokro aja, tapi ada nomornya, misalnya nomor 10 Kisaran misalkan. Nah, kalau kita lihat di sini kan baru Jalan Cokro ya. Sekarang kita ganti menjadi Jalan Cokro nomor 10 Kisaran. Kita klik edit. Nah, sehingga berubah di sini menjadi Jalan Cokro nomor 10 Kisaran. Oke, nah ini kenapa kok ini ya terpotong gitu? Nah, ini biasanya panjang dari tipe datanya. Kita cek dulu, bukan tipe data, max length dari atributnya ya. Kita cek alamatnya di sini. Oh ya, 20. Kita ganti ke 30 atau 50 lah, biar agak panjang ya untuk alamat. Oke, kita ganti ke 50 supaya alamatnya bisa panjang ya. Oke, nah kita bisa edit lagi Kisaran. Edit. Nah, ini juga kita edit Kisaran. Oke, nah seperti itu ya. Untuk button edit, kita akan mengerjakan button edit ini. Tapi coba teman-teman perhatikan, sebelum kita mengedit, kita akan klik dulu data yang akan kita edit kan. Misalnya seperti ini, si Andi. Kalau kita tidak edit, kalau kita tidak panggil, berarti kita ketik dulu satu-satu. Tapi ini tidak, kita klik dulu dia di sini, baru muncul ke sini ya. Muncul dia ke atribut-atribut ini. Oke, berarti sebelum kita melakukan button edit, membuatkan kode programnya, kita buat dulu kode program untuk memanggil data dari tabel ini ke propertinya. Itu yang paling penting dulu ya, baru kita buat button edit ini kode programnya. Oke, kita fokus ke pemanggilan data dulu ya teman-teman ya. Oke, silakan teman-teman masuk ke event lagi seperti ini. Saya akan cari kode programnya untuk memanggil data. Nah, ini dia teman-teman. Mengambil data dari list view. Ini maksudnya adalah mengambil data dari tabel ini sehingga bisa kita munculkan pada properti-properti ini. Kode programnya adalah ini. Nah, ini adalah namanya function ambil data dari list view. Nah, silakan teman-teman masuk ke dalam event kosong, event yang tidak mengganggu ke kode program yang sudah dibuat sebelumnya. Dan teman-teman buat function baru namanya adalah private sub ambil data dari list view. Kemudian nanti selesainya sampai sini ya. Nah, saya harap teman-teman nggak bingung maksudnya di mana sih buat programnya gitu ya. Nah, teman-teman enter aja di bawah nsub misalnya. Teman-teman cari aja msub atau nsub di sana. Kemudian teman-teman silakan ketik kode program khusus mengambil data dari list view. Oke, silakan diketik sambil saya jelaskan. Ya, kita berkaitan dengan list view 1. List view 1 itu yang ini ya. Nah, menggunakan list view 1. Kemudian baru kita buat try. Pastikan ada try, ada catch, ada entry. Oke. Nah, kemudian txt name titik text sama dengan titik item 0 titik sub item kemudian titik text. Ya. Itu maksudnya adalah item yang ada pada kolom pertama pada list view, itu akan masuk ke dalam txt name. Jadi begitu kita klik data yang ada pada list view, maka name yang kita klik itu masuk ke dalam txt name, ke sini dia. Nah, itu kira-kira maksudnya penjelasan dari baris pertama ini. Untuk baris yang kedua juga sama dengan name tadi. Nama mahasiswa akan masuk ke txt nama mahasiswa yang ada pada urutan kolom ke-1. Jadi urutan kolom ini teman-teman, cara membacanya adalah urutannya dari 0. Ini 0, 1, 2, 3. Jadi kalau name ini adalah 0, yang ini masuk ke sini dia, ke txt name, nama masuk ke txt nama, tempat lahir masuk ke tempat lahir, tanggal masuk ke sini, usia masuk ke txt usia, dan seterusnya. Nah, itu logikanya ya, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 ya sampai usia. Nah, jengkel berbeda ini teman-teman. Kenapa jengkel ini berbeda? Karena jengkel ini akan ada dua pilihan ya, ada laki-laki dan perempuan. Jadi kita perlu setting dulu. Nah ya,
Sama seperti yang sudah kita buat pada save tadi, kita deklarasikan Jenkel, tipe datanya adalah string. Nah, kemudian Jenkel itu kan posisinya kalau dari list view itu kan pada urutan kelima ya. Jadi kita masukkan dulu data dari list view atau tabel yang ada di form kita ke variabel Jenkel dulu. Nah, setelah masuk ke dalam variabel Jenkel, kita buatkan dulu statement atau kondisinya, teman-teman. Kalau yang masuk itu adalah laki-laki, ya, kalau keterangan yang masuk itu adalah laki-laki pada variabel Jenkel, maka radio button laki-laki yang terchecklist. Jadi dia akan otomatis RDB laki-lakinya akan terchecklist. Tapi kalau tidak, berarti perempuan yang terchecklist. Jadi dia tidak bisa menceklis dua-duanya atau tidak menceklis sama sekali. Pasti dia akan menceklis salah satu di antara radio button yang sudah kita buat. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan dari Jenkel ini. Oke. Nah, selanjutnya untuk agama juga sama persis konsepnya dengan Jenkel tadi, ya. Nah, bedanya adalah kalau Jenkel kita menggunakan radio button, tapi di agama kita menggunakan checkbox. Nah, logikanya seperti ini. Kita buat dulu variabel agama MHS, tipe datanya adalah string. Agama MHS itu berada pada posisi nomor urut ke-6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan variabel MHS itu, agama MHS maksud saya, jadi maksud saya gini, kalau yang kita buatkan, jadi ada kira-kira ada 5 keterangan yang pasti akan masuk ke dalam variabel agama MHS ini, teman-teman, yaitu ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ya. Nah, kalau misalkan pada variabel agama MHS itu yang masuk adalah keterangannya Islam, maka CB Islamnya yang akan terchecklist. Yang akan terchecklist itu adalah yang ini ya. Kemudian kalau misalkan agama MHS-nya keterangannya adalah Kristen, berarti pasti yang akan terchecklist adalah Kristen. Yang lainnya enggak gitu, teman-teman. Oke? Jadi pasti akan terchecklist salah satu di antara 5 ini. Yang tidak mungkin adalah tidak akan terchecklist sama sekali, atau terchecklist semuanya, itu tidak mungkin. Pasti akan memilih satu di antara 5 ini. Nah, kira-kira seperti itu logikanya untuk CB checkbox ya yang ada pada form kita. Next, berikutnya adalah alamat. Nah, ini seperti biasa, tidak ada yang susah. Alamat itu urutannya adalah ke-7. Telepon itu urutannya adalah ke-8. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman penjelasan dari ambil data dari list view. Nah, ini yang kita buat adalah baru function. Kalau hanya function saja, ketika kita klik list view ini, itu tidak akan berfungsi. Tidak akan masuk data-datanya ke properti ini. Maka kita perlu memanggil function ambil data dari list view ini di list view-nya gitu, teman-teman. Oke, kita masuk dulu ke form-nya ya. Kita masuk dulu ke form-nya. Silakan teman-teman double klik list view ini. Nah, setelah teman-teman double klik list view ini, kita panggil function ambil data dari list view tadi, supaya bisa berfungsi sesuai dengan apa yang kita perintahkan di dalam function tadi. Oke, nah sekarang silakan teman-teman coba, dan teman-teman klik salah satu data yang ada pada tabel ini. Oke, nah seperti ini jadinya ya. Oke, nah selanjutnya kita akan buat kode program khusus untuk edit ini. Oke, silakan teman-teman ke formnya, kemudian teman-teman double klik edit. Nah, seperti ini. Pastikan kita berada pada btn edit underscore klik gitu ya. Oke, kita langsung saja teman-teman, sambil teman-teman buat kode programnya, saya jelaskan di sini. Untuk jenis kelamin, ya seperti save tadi ya, ini logikanya saya tidak perlu lagi mengulang. Sudah pasti, karena dia ada 2 pilihan tadi, kita hanya memilih salah satu di antara 2 itu, dan kita masukkan hasilnya ke dalam variabel Jenkel ya, untuk bisa kita gunakan pada saat kita mengedit. Kemudian untuk if name titik tag sama dengan tanda kutip dan seterusnya, ini juga sudah saya jelaskan di btn save tadi. Saya harap teman-teman paham maksudnya. Oke, jadi kalau kita datanya masih kosong di sini, ya masih ada yang kosong, kita berikan perintah dulu. Silakan pilih data yang akan diedit. Jadi pastikan datanya kita sudah pilih dulu. Artinya
selama data kita masih ada yang kosong, khusus ke name, nama, tempat lahir, usia, alamat, telepon itu, maka kita tidak akan pernah bisa mengeditnya kecuali kita memanggil data dulu dari list view-nya. Makanya di sini ada perintah, silahkan pilih data yang akan diedit. Oke, next berikutnya di sini ada else. Berarti kalau misalkan datanya sudah kita pilih, maka kode program yang akan berproses adalah tentang pengupdatean data. Yang diupdate adalah data mahasiswa yang ada pada tabel mahasiswa pada database. Jadi pastikan TBL mahasiswa yang teman-teman buat di sini tulisannya juga harus sama dengan TBL mahasiswa yang ada pada database. Next berikutnya yang akan kita edit adalah nama, tempat lahir, tanggal lahir, usia, jengkel, agama, dan alamat. Terakhir ada telepon berdasarkan NIM. Ya. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah untuk ini, variabel ini, nama ini, TLHR ini, tanggal lahir ini, yang merah-merah ini yang teman-teman lihat, itu tulisannya wajib sama dengan yang ada di database. Kenapa wajib sama? Karena data-data inilah yang akan kita edit berdasarkan field yang sudah kita buat ya. Jadi tulisannya harus disamakan ya. Nama, TLHR, samakan dengan ini. Nama, TLHR, TGLLHR, usia, jengkel, dan seterusnya. Kemudian data yang akan diedit itu diambil dari mana? Dari text box-nya. Text box ya, text box nama, text box LHR, kemudian text box, oh ini time picker ya, yang kita format juga. Formatnya mulai dari tahun, bulan, dan tanggal. Usia dari text box usia, jengkel dari variabel jengkel gitu ya, yang sudah kita deklarasikan di sini. Nah ini dia teman-teman ya. Kemudian agama dari variabel agama yang sudah kita setting sebelumnya. Kemudian alamat dari txt alamat. Kemudian tab dari txt tab berdasarkan NIM. Nah ini adalah primary key-nya, kata kuncinya ini ya. Oke, nah kira-kira seperti itu penjelasan untuk update tabel mahasiswa ini atau mengeditnya. Nah kemudian juga kita panggil isi list lagi, bersihkan, kemudian txt name-nya adalah fokus. Nah ini nggak saya jelaskan lagi, saya harap ini teman-teman paham maksudnya karena saya sudah jelaskan pada button save ya. Nah kemudian kita berikan informasi atau pesan data berhasil diedit ya. Nah ini juga kalau misalkan ada yang error di sini teman-teman, ada yang error programnya, terus kemudian ada yang salah ketik atau nama mahasiswa, tabel mahasiswanya kita salah buat atau gimana gitu ya, nanti kita akan berikan pesan data gagal dikoreksi. Nah kalau data gagal dikoreksi, silakan teman-teman cek lagi kode programnya apakah sudah benar atau belum. Silakan diketik kode programnya biar kita bisa lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, kalau sudah selesai teman-teman silakan dijalankan programnya. Kemudian teman-teman klik salah satu data yang ada di sini. Dan teman-teman misalkan apa yang mau diedit. Misalnya teman-teman ingin mengedit nama misalnya. Namanya misalnya Andi Syahputra. Oke, nah kemudian teman-teman klik save. Bukan save, tapi edit ya. Oke, nah kalau kita klik save ini yang muncul ya teman-teman ya. Nah ini, name ini sudah ada. Nah ini dia, sudah ada ya. Oke. Nah, selanjutnya kalau sudah sukses untuk button edit, kita bahas ke button delete. Ya, button delete. Tapi sebelum kita bahas button delete, saya ingin mengajak teman-teman untuk membuat kode program khusus pencarian ini. Contoh, misalnya kita ingin mencari data Rani. Maka yang muncul pada tabel kita atau tabel yang ada pada form ini hanya khusus Rani saja. Jadi bayangkan kalau misalkan data kita banyak ke bawah, kita tidak perlu repot-repot untuk mencari satu persatu, melihatnya satu persatu. Kita tinggal ketik saja di sini namanya, bisa, atau berdasarkan NIM ya. 10290597 ya, nah gitu. Nah jadi salah satu di antara ini kita cari datanya. Oke.
Nah, itu yang akan saya ajak teman-teman. Nah, ini juga bisa kita fungsikan buttonnya atau cuman sekedar keterangannya juga tidak masalah. Oke, itu yang akan saya ajak teman-teman. Silakan teman-teman ke formnya dulu. Kita cek pada pencarian ini. Teman-teman double klik txt cari data. Pastikan di sini ada dua, double saya hapus saja salah satu. Oke. Nah, di sini teman-teman berada pada btn cari data, klik. Nah, kemudian ini adalah function cari data, ya. Nah, buat teman-teman yang langsung mengetik cari data MHS sudah pasti error ya. Kenapa? Karena functionnya belum dibuat. Oke, saya akan ajak teman-teman dulu membuat functionnya. Oke, saya cari dulu kode programnya. Cari data. Nah, ini dia teman-teman. Oke, sambil teman-teman mengetik kode program ini, saya akan jelaskan ya. Di sini ada variabel A, kemudian kita deklarasikan dengan tipe datanya adalah integer. Oke, nah kemudian di sini try, ada catch, dan terakhir ada end try. Kita akan buat kode programnya setelah try ya. Jadi kita akan menseleksi data pada TBL MHS berdasarkan NIM ya. Berdasarkan NIM. Jadi NIM yang ada di database harus sama dengan NIM yang kita ketikkan pada txt cari data. Txt cari data itu yang mana? Yang ini. Yang sudah kita ganti namanya pada properties. Ini ya. Name. Nah, ini dia. Txt cari data. Jadi kalau NIM-nya sama dengan yang kita inputkan pada txt cari data, maka datanya akan muncul nanti teman-teman. Tapi kita buat dulu kodenya yang ini ya. Atau kita ketikkan namanya juga bisa. Ya, selama namanya kita ketikkan pada pencarian itu sesuai dengan nama yang ada di database, maka datanya akan muncul. Nah, kita batasi 2, atau teman-teman ingin menambah misalnya berdasarkan alamat misalkan atau berdasarkan nomor handphone, ya silakan teman-teman buat. Tinggal teman-teman buat aja nih or, tell, like, kemudian trim, txt nama, txt cari data. Ya, jadi gampang untuk menambahnya. Di sini saya mencontohkan cuma 2 pencarian ya, 2 data yang bisa kita cari maksudnya. Next, berikutnya di sini list view 1 titik item titik clear ini kita bersihkan dulu, kita rapikan dulu list view-nya ya. Jadi kita bersihkan dulu, logikanya seperti itu, dan kita cari dia pada list view ya. Nah, ini tidak ada bedanya dengan isi list ya. Cuma bedanya, maksudnya untuk kode programnya sama aja, tidak ada bedanya. Cuma yang membedanya adalah data yang muncul hanya yang kita cari saja. Jadi data yang semua yang banyak pada list view itu tidak akan muncul lagi semuanya ketika kita cari data berdasarkan NIM atau berdasarkan nama. Ya, untuk kode programnya sama aja. Dimulai urut dari 0, 1, 2, 3, 4 sampai 8. Itu data yang ada di database-nya ya, teman-teman ya. Oke, nah kira-kira seperti itu untuk cari data. Sehingga contohnya seperti ini. Ketika kita mencoba mencari data, misalkan mencari data Andi Saputra. Andi Saputra. Oke, sebentar saya cek lagi di apanya. Pencarian. Kita panggil ya teman-teman ya. Kita panggil. Oh, di sini belum saya panggil. Tadi adalah cari data ya. Kita panggil teman-teman pada txt cari data ya teman-teman ya. Oke, kita enter. Nah, misalnya kita jalankan programnya dan coba kita buktikan apakah berhasil mencari data Andi. Nah, sudah berhasil ya. Jadi yang muncul cuma data Andi saja. Nanti data-data yang lainnya tidak akan muncul. Oke. Next, berikutnya kita bahas tentang delete ya, tentang delete. Silakan teman-teman ikuti. Di delete ini, teman-teman kita langsung saja ke button delete di sini. Nah, di button delete ini sambil teman-teman buat kode programnya, saya sedikit jelaskan dulu. Jadi ada variabel A string ya, tipe datanya string. Kemudian A ini kita berikan nilai, kita berikan data berupa pesan ya teman-teman ya. Pesannya adalah benarkah data akan di delete?
Nah, di sini sistem di VB-Net-nya sudah menyediakan apakah kita akan memilih OK atau kita memilih cancel gitu ya. Jadi kita nanti ada pesannya tuh teman-teman, yang buttonnya cuma dua, yaitu OK dan cancel. Next, berikutnya kalau kita memilih cancel, maka datanya tidak akan jadi di delete dan txt name-nya menjadi titik fokusnya ya. Dan kemudian exit sub ini adalah jendela pesan itu akan tertutup. Tapi kalau kita pilih OK, maka yang akan dilakukannya adalah dua kondisi teman-teman. Yang pertama adalah dia mengecek dulu apakah txt name itu ada atau tidak datanya. Berarti dia akan mengecek di sini. Kalau datanya tidak ada, ini tidak ada maksudnya, maka kita berikan pesan dulu. Silakan input name yang akan dihapus. Jadi maksudnya input dulu name-nya. Jadi gimana caranya kita mau menghapus tapi datanya tidak ada yang mau dihapus gitu ya. Khusus name ini ya teman-teman ya. Kenapa name? Karena name itu adalah primary key-nya. Next, kemudian kalau name-nya sudah ada gitu ya, langsung di delete aja. Delete dari tabel mahasiswa. Yang dimana name pada database, ini name database ya, harus sama dengan name yang ada di formnya. Jadi kalau selama dia sama, dia akan menghapus. Tapi kalau tidak sama, dia tidak akan menghapus ya, karena dia tidak sinkron antara database dengan data yang ada di database dengan data yang ada di formnya. Nah, kemudian kita refresh lagi isi listnya, kita refresh lagi bersih, kemudian kita berikan keterangan data berhasil di delete. Nah, kalau misalkan terjadi kesalahan penulisan misalnya, ada yang error-error di sini, maka kita berikan keterangan di sini, data tidak bisa di-delete. Jadi cek lagi, cek program Anda misalnya. Jadi itu kita berikan pesan seperti itu. Oke. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman, silakan diketik dulu untuk button delete ini. Ya. Delete. Oke, nah kemudian teman-teman coba uji coba. Oke, saya isikan data sembarangan. Maaf, ini asal ketik dulu ya. Asal ketik aja. Oke, saya asal ketik dulu. Karena niatnya cuma menghapus nanti. Sayang kalau datanya sudah rapi, dihapus ya. Saya save. Oke. Nah, sekarang kita sama-sama mencoba ingin menghapus data yang ada pada tabel ini. Nah, kita cari datanya berdasarkan entah name atau mungkin nama. Di sini saya akan mencari datanya berdasarkan nama. RWEE. Nah, gitu ya. Sudah muncul datanya, kemudian kita klik sehingga datanya muncul pada properti ini semua dan kita klik delete. Kemudian di sini tombol yang saya bilang tadi ada dua, yaitu OK dan cancel pada coding program hapus tadi ya, atau delete tadi. Nah, kalau kita klik cancel, maka datanya tidak akan dihapus dan kursor kita ke name gitu ya, fokusnya. Tapi kalau kita pilih OK, maka datanya akan terhapus. Kita muncul dia message-nya, yaitu data berhasil di delete, kita OK-kan. Nah, kemudian datanya sudah tidak ada lagi di sini. Kemudian propertinya bersih seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu logika dari menghapus data. Ya, dihapusnya, isi listnya dibersihkan, dirapikan, kemudian propertinya dirapikan lagi, dibersihkan, dan kita munculkan data berhasil di delete. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk button delete. Terakhir di Excite ini, silakan di double klik, teman-teman klik saja me.close sehingga hasilnya seperti ini. Ya, keluar dari program. Oke, jadi teman-teman itu saja video saya kali ini mengenai sistem informasi pengolahan data nilai mahasiswa, yang di video ini kita bahas tentang CRUD pada form input data mahasiswa. Next, video berikutnya adalah kita selesaikan tentang mata kuliah dan dosen. Kemudian kita lanjutkan ke nilai ya. Jadi saya berharap teman-teman pembahasan pada video kali ini teman-teman dapat memahaminya, mencobanya, mempraktikannya, dan mudah-mudahan sukses dalam programnya. Oke, saya rasa itu saja. Banyak maaf kalau salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf videonya saya tidak edit-edit ya.